sudah pakai alat, apakah langsung bisa bicara? Hai, ketemu lagi. Kenalin, aku Mama Vivi. Hari ini Mama ngajak Kak Nanda, itu terapis dari Nobel, buat ngopi-ngopi sambil kita ngobrol cantik masalah alat-alat pendengaran. Yes, jadi ini Kak Nanda. Hai Kak Nanda. Halo semuanya. Cantik banget. Anyway, kita hari ini biru-biru loh, Kak. Iya, kita sama loh biru-biru. Padahal nggak janjian. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Kak? Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang seputar mitos dan fakta dunia pendengaran ya, Mama ya. Oke, iya betul sekali. Jadi banyak banget di Bapak Ibu belum tahu tentang masalah cochlear implant, alat pendengaran yang bisa membantu anak kita jauh lebih mampu mendengar, yang sangat membantu anak kita nanti ke depannya bisa belajar dengan normal, membantu di sekolahnya gitu ya. Benar. Episode hari ini adalah tentang mitos dan kekhawatiran orang tua. Yes. Sudah siap? Udah kayak ujian grogi. Jadi Pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan kepada terapis buat orang tua yang memiliki anak spesial. Oke. Jadi bagi saya sendiri yang sudah menjadi terapis selama kurang lebih 5 tahun di dunia pendengaran ini, itu banyak banget pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para orang tua. Itu yang pertama, apakah ketika sudah pasang alat bantu dengar, itu anaknya sudah bisa langsung dengar atau enggak? Gitu. Okay. Terus yang kedua, itu orang tua sering banget juga tanya, ketika sudah pakai alat, apakah langsung bisa bicara normal atau enggak? Gitu. Iya, betul. Itu sering banget, dua pertanyaan itu. Dua pertanyaan itu ya. Iya. Oke, jadi saya sebagai orang tua juga saya bertanya itu dulu. Jadi kalau misalnya bisa flashback, itu dulu satu pertanyaan saya, apakah karena kan lumayan dari segi harga yang bukan murah. Benar. Jadi apa sih jaminannya setelah beli alat ini, apakah anak saya bisa langsung bicara, apakah setelah menggunakan alat ini anak saya bisa mendengar dengan normal? Iya benar. Jadi kalau menurut saya Maya, pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya orang tua seperti tadi dua yang saya sebutkan itu kan paling teratas. Itu wajar banget karena memang harapan dari orang tua itu ada anak yang sudah pakai teknologi pendengaran, itu dia kan punya dan bisa untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan baik. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuma biasanya saya akan bantu jelaskan kepada orang tua memang benar kalau untuk alat pendengaran baik itu cochlear implant maupun alat bantu dengar itu dia memang bisa memberikan akses suara ke anak. Jadi itu bukan mitos ya? Iya, itu bukan mitos memang ya. benar. Jadi setelah dilakukan pemasangan menggunakan alat pendengaran, si anak ini memang punya akses mendengar. Iya, benar Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ada tapinya. Jadi ketika kita bertanya apakah anak ini nantinya akan bisa bicara, itu tergantung. Gitu. Pertama tergantung dari kondisi anak. Anak kita kan macam-macam ya, kemampuannya macam-macam. Kemudian apa yang dimiliki mereka juga tidak sama. Kayak gitu. Kemudian ada faktor dari rentang usia ketika diintervensi. Jadi pemasangan alatnya. Jadi apakah dia pas pemasangan alat itu masih dalam usia golden age atau enggak? Golden age itu berarti umur balita? Ya, sampai 3 tahun. Itu masa-masa emasnya itu golden age-nya gitu. Jadi mempengaruhi, ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi dia faktor keberhasilan dalam bicaranya. Seperti itu. Kalau mungkin boleh saya sebagai user, bukan user, orang tua user nih gitu ya, sesuai pengalaman saya. Jadi sebenarnya si alat ini setelah digunakan dia bisa ada akses mendengar, tetapi di situ di dalamnya ada proses yang harus diketahui orang tua. Benar. Yang which is nggak gampang. Nggak gampang. Gampang ya. Nggak gampang gitu ya. Dan di proses itu anak ini itu pun nggak cuma dari orang tua di rumah, tapi juga gimana kita bisa ada tangganya. Itulah gunanya Kak Nanda ya. Itulah gunanya Kak Nanda sebagai tangga. Harusnya ngapain di rumah, harus diajarin apa gitu ya. Berarti semakin dini menggunakan alat pendengaran, jadi si anak ini semakin mudah untuk belajar gitu ya Kak ya. Benar. Jadi semakin baguslah aksesnya, dia semakin cepat dia dapat bantuan. Dia bisa akses dengernya kemudian diintervensi cepat. Setelah itu keluarga di rumah juga penanganannya, terapinya jalan. Itu biasanya kondisi anak akan jauh lebih nanti untuk dengar dan bicaranya. Lebih cepat bicaranya gitu ya.